Baik, saudara-saudara yang kasih, hari ini kita akan belajar kembali dari 8 ucapan bahagia Tuhan Yesus. Dan kita tiba pada ucapan bahagia yang ke-7. Matius pasal 5 ayat 9. Mari kita dengarkan apa ucapan bahagia ini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi ucapan bahagia Tuhan Yesus malam ini mengajarkan kita supaya kita menjadi orang yang membawa damai. Dalam terjemahan bahasa Inggris digunakan kata peacemaker, pembuat damai. Nah, kalau kita menjadi orang yang membawa damai atau pembuat damai, maka kita akan berbahagia karena kita akan disebut anak-anak Allah. Saudara-saudara, kata damai di dalam ayat ini, dalam bahasa Yunaninya digunakan kata eirene. 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 Dalam bahasa Ibraninya digunakan kata shalom. Nah, kita lebih familiar dengan kata shalom daripada kata eirene. Saudaraku, hampir setiap hari kita mengucapkan shalom. Ada yang menambahkan dengan shalom aleihim. Tapi tahukah saudara-saudara apa sih artinya shalom itu? Nah, sebenarnya ada dua arti penting dari kata shalom atau damai atau eirene dalam bahasa Yunaninya. Arti yang pertama dari kata shalom itu bahwa shalom itu bukan atau tidak hanya berbicara tentang tidak ada masalah atau tidak ada persoalan, tetapi selalu berarti segala sesuatu yang membuat atau yang membawa kebaikan bagi orang. Jadi shalom di sini tidak hanya bicara tidak ada konflik, tidak ada perang, tapi selalu berbicara tentang membuat kebaikan bagi orang lain. Segala sesuatu membuat yang kita buat atau kita bawa untuk kebaikan orang lain. Kebaikan orang. Nah, jadi kalau orang yang membawa damai atau orang yang membawa shalom, itu berarti dia adalah orang yang membawa kebaikan atau membuat kebaikan sehingga orang-orang di sekitarnya atau dunia di sekitarnya atau lingkungan di sekitarnya merasakan kebaikan. Itulah shalom. Bagaimana seorang suami membawa shalom ke dalam keluarganya, yaitu bukan hanya saja suami itu tidak mengadakan KDRT kepada istrinya, bukan hanya suami itu tidak ribut dengan istrinya, tetapi lebih pada suami itu melakukan kebaikan untuk keluarganya, sehingga keluarganya menikmati kebaikan di dalam lingkungan rumahnya. Itulah shalom. Contohnya suami yang bekerja keras untuk bisa mendapatkan sejumlah uang sehingga bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Anak-anak bisa sekolah, ya, dan makanan, minuman ada di rumah, ada uang untuk bisa membayar kontrakan, istri sekali-sekali bisa ke mall. Itulah shalom yang dibawa oleh suami ke dalam rumahnya. Bagaimana seorang istri membawa shalom ke dalam rumahnya? Bukan hanya istri tidak ribut dengan suami atau tidak selalu mengkritik suami atau tidak selalu menggonggong suami atau tidak selalu merondong suami, tetapi juga istri selalu membuat kebaikan untuk keluarganya. Kebaikan apa? Misalnya dia menjadi home minister, menjadi pelayan di rumah yang melayani suaminya dengan baik, yang melayani anak-anak
anaknya dengan baik. Nah, dengan demikian istri ini telah berbuat baik untuk keluarganya. Dia membawa shalom untuk keluarganya. Atau misalnya saja istri ini dia membantu untuk suaminya ya untuk bisa mencari nafkah. Mungkin karena kebutuhan keluarga tidak bisa ditutupi oleh nafkah yang diberikan oleh suaminya. Lalu dia ikut memikirkan bagaimana bisa mencari atau mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi dia telah berbuat baik untuk keluarganya. Dengan demikian istri ini telah membawa shalom untuk keluarganya. Atau seorang suami misalnya bukan hanya menyediakan kebutuhan lahiriah bagi keluarganya, tapi dia itu berbuat baik dengan menjadi seorang nabi yang mengajarkan firman Tuhan untuk istri dan anaknya, sehingga rohani keluarganya itu bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Suami ini telah berbuat baik untuk keluarga, dia membawa shalom untuk keluarganya. Dalam keadaan seperti itulah saudaraku, shalom hadir di dalam keluarga kita. Jadi saudara perhatikan, shalom tidak hanya bicara tidak ada persoalan, tidak ada konflik, tapi shalom berbicara tentang segala sesuatu yang kita lakukan untuk membuat atau membawa kebaikan bagi orang lain. Di dalam gereja misalnya, bagaimana jemaat itu bisa membawa shalom untuk gereja. Ya, bukan hanya jemaat itu tidak selalu mengkritik pendetanya, mengkritik gerejanya, tetapi jemaat ikut mendoakan gereja. Jemaat terlibat aktif di dalam pelayanan di gereja. Jemaat terlibat untuk mencari jiwa, memenangkan jiwa, sehingga gereja bisa bertumbuh di dalam jumlahnya. Dengan demikian jemaat ini telah berbuat baik bagi gereja. Jemaat ini telah membawa shalom untuk gereja. Demikian juga sebagai warga negara di republik kita yang kita kasih ini, bagaimana kita bisa membawa shalom untuk negara kita ini, yaitu ketika kita ini berbuat baik, melakukan segala sesuatu untuk kebaikan negara kita ini, sehingga negara kita ini bisa tambah maju, negara ini bisa tambah rukun, negara ini bisa bertumbuh dengan baik. Kita punya andil dalam pembangunan negara kita ini, kita telah membawa shalom untuk negara kita. Jadi saudara perhatikan, ternyata shalom punya pengertian yang sangat dalam sekali. Yang kedua, arti yang kedua dari kata shalom ini lebih kita memperhatikan bagaimana rabi-rabi Yahudi mengartikan kata shalom ini. Menurut para rabi orang Yahudi, bahwa shalom itu bukan hanya tidak ada konflik, tidak ada perang, tapi shalom itu adalah hubungan yang benar antara manusia dengan sesamanya. Jadi shalom yang kedua ini berarti sebuah relasi yang benar atau hubungan yang benar, hubungan yang baik, hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya atau dengan manusia yang lain. Nah, jadi shalom bukan hanya bicara tidak ada perang. Shalom bukan hanya bicara tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan. Tapi shalom itu berbicara tentang bagaimana hubungan yang baik, hubungan yang benar antara kita dengan sesama kita. Karena kadangkala tidak terjadi perang, tidak ada konflik, tapi hubungannya tidak baik dengan sesamanya. Ini bukan shalom. Saya kasih contoh. Kalau saudara pergi ke Israel, lalu saudara mendatangi kota-kota yang banyak didiami oleh orang Arab. Misalnya saja kota Nazaret atau Yerusalem Timur. Itu mayoritas orang-orang Arab yang tinggal di situ. Nah, di kota-kota ini tidak ada perang.
di kota ini tidak ada konflik. Tetapi saudaraku, bukan berarti di kota ini ada shalom. Kenapa? Karena ternyata relasi hubungan orang-orang Arab yang tinggal di situ dengan orang-orang Yahudi itu tidak harmonis, tidak terjalin dengan baik. Relasinya, hubungannya tidak baik. Nah, berarti tidak ada shalom di dalam kota-kota itu. Saya kasih contoh yang lain. Suami istri, kadangkala di rumah itu tidak ada terjadi KDRT, tidak ada terjadi pertengkaran, tapi hubungan mereka sudah dingin. Ya. Lulu, gue. Cintanya sudah tawar. Tidak ada lagi komunikasi yang baik. Memang masih makan satu meja, tetapi sudah tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik. Masih tidur satu tempat tidur, tetapi hubungannya sudah berjarak. Saudara-saudara, itu namanya keluarga itu tidak ada shalom. Kenapa? Karena walaupun tidak ada pertengkaran, walaupun tidak ada perceraian, tetapi hubungan suami istri ini sudah tidak baik, tidak harmonis lagi. Nah, saudara-saudara, jadi saudara bisa melihat betapa dalamnya sebenarnya pengertian shalom ini. Nah, Tuhan mau supaya kita ini menjadi peacemaker, menjadi pembuat shalom, pembuat damai. Karena itu kita pertama-tama yang harus membenahi hati kita. Kita bangun hubungan yang baik, hubungan yang benar dengan orang lain. Karena kita ingin jadi peacemaker yang membawa damai untuk orang lain. Lalu kalau kita melihat ada orang lain hubungannya tidak harmonis, hubungannya retak berjarak dengan orang yang lain, maka mari kita mendamaikan mereka supaya hubungan mereka baik kembali. Itu namanya kita membawa damai. Kita menjadi peacemaker bagi mereka. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kalau ayat ini saya sederhanakan, maka ayat ini bisa saya katakan demikian. Berbahagialah orang yang membuat hubungan yang benar antara manusia dengan sesamanya, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kita melihat ucapan bahagia yang ketujuh ini mengajarkan kepada kita, selain kita ini harus selalu membuat kebaikan untuk orang lain, mari kita juga harus selalu membangun hubungan yang benar dengan orang lain. Inilah shalom itu. Itulah peacemaker, pembuat daripada damai. Nah, bagaimana sih ciri-ciri peacemaker itu? Ciri-ciri orang yang membawa damai. Mari kita perhatikan baik-baik. Sehingga kalau tidak ada ciri-ciri itu dalam diri kita, kita perlu berubah, kita perlu bertobat. Tapi kalau sudah ada, puji Tuhan, haleluya. Mari kita tingkatkan lagi supaya ciri-ciri itu semakin bertumbuh di dalam diri kita. Nah, apa sih ciri-cirinya orang yang menjadi peacemaker itu? Ciri yang pertama, peacemaker itu suka hidup dalam damai. Artinya dia suka berdamai. Coba kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 13. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Hiduplah selalu dalam damai seorang akan yang lain. Dan inilah ciri-cirinya seorang peacemaker. Dia suka hidup dalam damai dengan orang lain. Hidup dalam damai. Dia suka berbuat kebaikan untuk orang lain. Dia suka membangun hubungan yang benar dengan orang lain.
Kalau hubungannya sama orang lain ada masalah, dia rasa nggak enak hati. Dia segera memperbaikinya. Nah, orang yang hidup dalam damai, dia tidak pernah akan merugikan orang lain. Kenapa? Karena dia selalu ingin berbuat kebaikan bagi orang lain. Dia suka menolong orang lain. Dia peduli, dia perhatikan orang lain. Ini adalah cirinya orang yang peacemaker itu. Nah, orang yang suka hidup dalam damai, dia pasti bukan seorang yang pengadu domba. Jadi dia bukan pengadu domba. Saudara tahu apa itu pengadu domba? Pengadu domba itu orang yang suka membuat berantem dua orang atau dua pihak atau dua kelompok. Jadi dia itu mengadu dua orang atau dua pihak, dua kelompok. Ya. Dia membawa pembicaraan si A kepada si B. Lalu kemudian dia juga membawa pembicaraannya si B kepada si A. Diadu sehingga berantemlah si A dan si B. Dan kalau si A dan si B sudah berantem, dia jadi puas. Itu namanya pengadu domba. Dan orang pengadu domba, dia bukan peacemaker. Saya berharap saudara jangan menjadi pengadu domba seperti ini. Kalau saudara seorang mertua, maka jangan saudara suka mengadu domba mantu besar sama mantu kecil. Atau mantu gede dengan mantu tengah. Atau jangan saudara suka mengadu domba anakmu dengan istrinya atau suaminya. Kalau saudara seorang mantu, maka jangan saudara jadi pengadu domba suamimu dengan ibunya. Atau suamimu atau istrimu dengan ibunya. Saudara jangan jadi pengadu domba. Sebab kita ini harus jadi peacemaker yang selalu membuat damai. Justru kitalah yang harus mendamaikan kalau mantu besar sedang bermasalah dengan mantu bungsu, atau kalau mertua kita sedang bermasalah dengan pasangan kita, kitalah yang harus menjadi juru damai untuk mereka karena kita adalah peacemaker. Jadi orang yang suka hidup dalam damai, dia bukan pengadu domba. Orang yang suka hidup damai, dia juga bukan seorang yang suka menghasut. Jadi bukan penghasut. Saudara tahu apa itu penghasut? Menghasut itu artinya membangkitkan orang lain untuk melawan. Melawan pimpinannya, melawan atasannya, melawan gembalanya, atau melawan orang tuanya. Itu namanya menghasut. Alkitab pernah memberikan contoh tentang 3 orang pemimpin yang namanya Datan, Abiram, dan Korah. Mereka sebenarnya pemimpin-pemimpin yang hebat luar biasa. Tapi mereka iri kepada Musa dan Harun. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka menghasut 250 pemimpin-pemimpin yang lain untuk bangkit melawan Musa dan Harun. Dan Tuhan tidak suka dengan yang namanya penghasut. Itulah sebabnya Tuhan kemudian menghukum mereka. Apa yang terjadi? Itu tanah terbelah dan kemudian ini Datan, Korah dan Abiram bersama dengan pengikutnya semuanya tertelan ke dalam bumi. Saudara jangan jadi penghasut karena Tuhan tidak suka dengan seorang yang suka menghasut orang lain. Nah, penghasut itu bahasa kerennya sekarang adalah provokator. Yang suka memprovokasi orang lain, yang suka manas-manasin orang lain, kompor-komporin orang lain untuk bangkit, memberontak, melawan. Itu penghasut. Nah, orang yang suka hidup damai, dia bukan penghasut, tapi dia juga bukan pemecah belah. Dia bukan pemecah belah. Saudara-saudara, ada orang memang punya talenta untuk memecahkan sebuah unity. Dia memang punya keahlian
untuk bisa memecahkan sehingga yang tadinya sudah unity, kelompok selnya bagus, bersatu, tim praise worship-nya bersatu, ya, tim generasi mudanya bersatu, tapi ketika dia masuk ke dalam tim ini, kemudian jadi terjadi perpecahan. Memang ada orang, saudaraku, dipakai iblis untuk bisa memecah belah persatuan. Kenapa? Karena iblis tidak suka dengan unity. Karena itu iblis selalu mencari orang-orang untuk bisa menjadi pemecah di dalam unity ini. Nah, seorang peacemaker, dia bukan seorang pemecah belah. Ya. Saudara masih ingat Paulus marah kepada orang jemaat di Korintus. Kenapa? Karena jemaat Korintus ini mereka gampang sekali dipecah belah oleh orang-orang yang menyusup masuk ke dalam gereja Korintus. Dan Paulus menegur mereka biar mereka tidak terpecah belah. Saya kira ini peringatan yang juga perlu kita perhatikan baik-baik. Jangan biarkan orang lain masuk ke dalam kelompok kita lalu memecah belah kita. Atau jangan sampai kita ini yang menjadi pemecah belah di dalam kelompok kita. Kalau saudara orangnya yang punya roh pemecah, maka saudara perlu bertobat. Sebab saudara pasti bukan seorang peacemaker. Menurut Galatia 5 ayat 20, ternyata salah satu buah kedagingan itu adalah roh pemecah. Jadi orang yang suka memecah belah itu dia penuh dengan buah kedagingan. Dia mengikuti kedagingannya. Dan itu adalah sebuah dosa di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kalau kita perhatikan, pengadu domba, penghasut, pemecah belah, ini 3 saudara kembar yang sangat berbahaya. Yang tidak boleh ada di dalam hidup kita. Yang tidak boleh ada di dalam kelompok kita. Yang tidak boleh ada di dalam kelompok sel kita atau kelompok next gen kita. Sebab kalau ada, maka itu bisa membahayakan persatuan kita. Nah, peacemaker itu pasti bukan 3 orang ini. Orang yang suka hidup dalam damai, dia bukan pengadu domba, bukan penghasut, bukan pemecah belah, tapi dia juga bukan seorang yang pemarah. Boleh enggak orang Kristen marah? Boleh. Asal kita marah pada waktu yang tepat, dengan cara yang benar, dengan alasan yang benar. Tetapi tidak boleh kita jadi pemarah. Pemarah itu adalah orang yang dikit-dikit marah. Tanpa alasan yang jelas marah. Di waktu yang tidak tepat juga marah. Itu namanya pemarah. Nah, orang pemarah itu dia pasti tidak bisa jadi peacemaker. Kalau saudara seorang yang pemarah, saudara perlu berdoa sama Tuhan supaya Tuhan menjamah saudara, supaya saudara memiliki penguasaan diri, bisa menguasai amarahmu itu. Yang berikutnya, seorang yang suka hidup dalam damai, dia juga adalah bukan seorang yang suka memperkeruh persoalan. Jadi kalau ada masalah yang besar dia kecilkan, masalah yang kecil dihilangkan. Tapi kalau dia bukan seorang peacemaker, maka masalah kecil dia gedein. Masalah gede dia ledakin. Itu dia namanya perkeruh masalah. Nah, saudara perhatikan. Ciri-ciri dari peacemaker yang pertama, dia suka hidup dalam damai. Dan orang yang suka hidup dalam damai, dia bukan seorang pengadu domba, dia bukan seorang penghasut, dia bukan seorang pemecah belah, dia juga bukan seorang pemarah, tapi dia seorang bisa menguasai dirinya, seorang yang ramah, dan dia bukan seorang yang suka memperkeruh masalah. Nah, ciri yang kedua dari seorang peacemaker adalah dia seorang yang proaktif untuk rekonsiliasi. Dia adalah orang yang suka proaktif untuk rekonsiliasi.
Jadi kalau misalnya ada salah paham dengan orang lain atau orang lain miskomunikasi dengan dia, maka dia yang berinisiatif untuk mendatangi orang itu, untuk segera menyelesaikan masalahnya, untuk segera rekonsiliasi dengan orang itu. Dia proaktif. Ya. Dia tidak segan-segan untuk meminta maaf kalau dia yang salah. Dan dia tidak segan-segan untuk melepaskan pengampunan kalau ada orang lain yang minta maaf kepada dia. Dan untuk menjadi orang yang proaktif untuk rekonsiliasi memang dibutuhkan kerendahan hati. Sebab orang yang sombong pasti akan menjaga gengsi. Dia pasti tidak mau duluan untuk minta maaf. Orang yang sombong pasti tidak akan mau mengampuni walaupun orang lain sudah minta maaf. Itulah sebabnya kalau orang itu dia tinggi hati, maka dia akan hidup di dalam dendam, kepahitan, kemarahan kepada orang lain. Nah, saya percaya kalau saudara adalah seperti itu, maka saudara bukan peacemaker. Seorang peacemaker, dia adalah seorang yang proaktif untuk rekonsiliasi. Ciri yang berikutnya dari seorang peacemaker adalah dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita baca ayatnya di dalam Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah kebaikan bagi semua orang. Seorang peacemaker, kalau orang berbuat jahat sama dia, dia tidak balas dengan jahat. Orang melempar dia batu, dia tidak balas melempar batu, tapi dia balas dengan dia lempar roti. Orang yang peacemaker, dia akan mudah sekali mempraktikkan kalau tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Bagi beberapa orang, sulit untuk bisa mempraktikkan hal ini. Tapi bagi seorang peacemaker, dia akan mudah sekali melakukannya. Berbahagialah saudara-saudara kalau dalam keluargamu, ada istrimu, ada suamimu, atau ada orang tuamu, anak-anakmu yang punya ciri peacemaker ini. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Pada zaman now, agak sulit, agak langka untuk mencari orang seperti ini. Ada banyak istri yang diselingkuhi oleh suaminya, membalas perbuatan selingkuh suaminya juga dengan selingkuh. Jadi selingkuh dibalas dengan selingkuh. Ada istri yang saudaraku ya, karena kebencian, kepahitan kepada suaminya, karena suaminya memukul dia, membalas juga dengan apa? Mencari pembunuh bayaran untuk membunuh suaminya. Dan kasus-kasus seperti ini semakin berkembang, semakin banyak hari-hari ini. Kenapa saudaraku? Karena bukan peacemaker. Tapi kalau seorang itu hatinya penuh dengan damai dan dia seorang yang selalu membuat damai, maka orang kalau berbuat jahat sama dia, dia tidak balas dengan kejahatan, tapi dia selalu membalas dengan kebaikan. Ciri yang berikutnya dari seorang peacemaker adalah dia peduli kepada orang lain. Jiwa pedulinya sangat tinggi sekali. Peduli kepada orang lain. Dia bisa mempraktekkan seperti yang dikatakan firman Tuhan Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi dia bisa mempraktekkan ayat ini. Dia memperhatikan. Dan saya mendorong setiap saudara untuk bisa mempraktekkan juga ayat ini. Khususnya di dalam keluarga. Karena harus saling memperhatikan. Kata saling itu artinya ada dua pihak yang interaksi. Bukan saya saja yang perhatikan kamu, tapi kamu juga perhatikan aku. Nah, kalau kita punya
hati yang memperhatikan orang lain, maka kita akan bisa jadi peacemaker. Sekali lagi, salah satu arti daripada shalom itu adalah kita buat segala sesuatu untuk kebaikan orang lain. Kalau saudara tidak punya hati yang suka memperhatikan, peduli kepada orang lain, saudara tidak mungkin akan bisa berbuat kebaikan untuk orang lain. Tapi kalau saudara punya hati yang suka peduli kepada orang lain, maka tidak ada yang sulit untuk bisa berbuat baik kepada orang lain. Nah, jadi indah sekali ucapan bahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Coba kita baca lagi ayat ini sekali lagi. Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, apa sih yang dimaksud dengan anak-anak Allah di sini? Saudaraku, ini adalah arti kiasan, bukan arti sebenarnya. Anak-anak Allah itu bukan berarti Allah itu menikah lalu kemudian punya anak-anak. Bukan itu maksudnya. Tapi ini adalah arti kiasan. Apa sih artinya anak-anak Allah? Anak-anak Allah itu berarti orang-orang yang mempunyai karakter atau sifat seperti Allah. Orang-orang yang melakukan pekerjaan seperti Allah. Itu yang disebut dengan anak-anak Allah. Nah, apa sih karakternya Allah itu? Apa sih pekerjaan yang Allah lakukan? Coba kita membaca Efesus 2 ayat 17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Ya, saudara perhatikan, Tuhan datang itu untuk memberitakan damai sejahtera, baik kepada yang jauh maupun kepada yang dekat. Dengan kata lain, pekerjaannya Tuhan, misinya Tuhan itu memberikan damai sejahtera. Anak-anak Allah juga harus seperti itu. Orang-orang yang memang hatinya, misinya adalah selalu membawa damai. Nah, kalau saudara seperti itu, maka saudara pasti akan berbahagia. Diberkati. Karena saudara sebagai peacemaker atau pembawa damai. Karena saudara seperti Tuhan, karakternya seperti Tuhan yang selalu membawa damai kepada orang lain. Saya berharap saudara-saudara bisa menangkap apa yang saya ajarkan hari ini. Dan bukan hanya menangkap tapi juga mengertinya dan juga mulai mempraktekkannya. Berbahagialah saudara-saudara kalau saudara menjadi pembawa damai. Karena saudara akan disebut sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam
bersyukur malam ini Tuhan datang melawat kami. Kami percaya Bible for Everyone ini telah datang memberkati kami. Kami mendapat berkat lewat doa-doa, kami mendapat berkat lewat pujian penyembahan, dan juga kami mendapat berkat melalui pelajaran Alkitab. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa bagi umat-Mu, tolonglah mereka. Biar mereka menjadi peacemaker, biar mereka membawa damai di dalam keluarga mereka, di gereja, di kota, di bangsa kami ini. Kami semuanya bisa menjadi pembawa damai. Sehingga Tuhan, nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Kami layak disebut sebagai anak-anak Allah. Kami bersyukur Tuhan untuk kehormatan, kepercayaan ini menjadi anak-anak-Mu yang membawa damai di tengah-tengah dunia ini. Hamba menyerahkan umat-Mu dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai mereka. Dan biar rohani mereka terus bertumbuh. Mereka cinta Tuhan, takut Tuhan. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus, penyertaan bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, Amin.